Minasan, konnichiwa, orangnya badai, yokoso. Aduh, semoga benar ya ini Google Translate-nya. Ya, hari ini keyboard akan kita bahas adalah tidak ada. Ya, gue udah memesan beberapa barang modding, namun berhubung ini baru saja lebaran ya kawan-kawan ya, jadi pada lama datangnya. Ya, tapi ini kesempatan buat saya membahas hal-hal lain selain keyboard dan juga teknologi. Ini ada suatu hal yang cukup membantu saya melewati hari-hari yang stressful kawan-kawan. Anime. Hari ini saya akan membuat tier list dari semua anime yang pernah saya tonton. Keren. Aduh, panjang nih videonya kawan-kawan. Jadi peraturannya untuk suatu anime bisa masuk ke dalam tier list ini kawan-kawan, syaratnya adalah minimal saya sudah nonton 1 season dari anime itu. Jadi ya untuk sekarang kalau dilihat dari anime list saya sepertinya ada 69 anime ya kawan-kawan. Tapi itu termasuk sequel dan OVA, jadi harusnya sih jumlahnya di bawah itu ya kawan-kawan. Jadi sebelum jumlahnya bertambah terus, harus kita bahas sekarang ini kawan-kawan. Dan anime yang saya tonton ini juga tidak berurutan ya kawan-kawan. Jadi ya saya bahas random sesuai flow-nya aja. Jadi mari kita mulai. First anime, Naruto. Ya, sebenarnya ini masa kecilnya seluruh rakyat Indonesia ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin pas kita nonton Naruto ini pas masih kecil, kita cuma ngeliat wah berantem-berantemnya keren, Rasengan, Chidori, Naruto, Sasuke. Tapi kalau kita lihat dewasa ini kawan-kawan, dewasa ini menurut gua sih level perencanaannya tuh top tier sih menurut gue. Gue seneng banget kalau suatu anime itu menyediakan plot twist yang jangka panjang gitu. Karena dari situ kita bisa ngelihat apakah anime itu benar-benar dirancang banget sama pengarangnya atau enggak kalau menurut gue. Dan oh ya, spoiler warning kawan-kawan. Kayaknya sih bakal banyak spoiler di pembahasan-pembahasan kayak sekarang ini. Ada beberapa plot twist yang gue suka banget dari Naruto ini, kayak Itachi baik. Kayak dari kecil kita udah berpikir Itachi itu jahat, membunuh seluruh klan Uchiha, tapi ternyata pas ratusan episode berikutnya dijelasin, wah ternyata dia itu baik, segala yang dilakukan itu ada reasonnya, tidak main asal bunuh-bunuh aja dan segala macamnya. Waduh, boom. Terus kayak tempat lahirnya Naruto, mungkin dari kecil kita udah lihat ya, ini kenapa lahirnya Naruto tuh di goa-goa gitu sih, kenapa banyak obor-obor gitu. Dan kembali lagi di ratusan episode berikutnya dikasih tahu kalau ternyata mamanya itu adalah Jinchuriki Kyuubi, dan kalau melahirkan segelnya jadi lemah, lalu harus disembunyikan segala macem, dan terus Kyuubinya lepas dan lain-lain. Pum. Jadi Naruto kalau menurut saya masuk ke dalam S tier. Oke. Ya mungkin ini agak biasa kawan-kawan karena gue melibatkan masa kecil juga, tapi ya ini tier list gue. Next anime, Haikyuu. Yes. Ini adalah satu anime yang membuat gue kembali senang menonton anime setelah gue direkomendasikan oleh teman-teman streaming. Oke, gue coba nonton, dan anime ini cukup membuka mata gue sih mengenai gambaran anime modern. Gue sempat mengira paling ini anime sport dengan jurus-jurus nggak jelas. Karena gambaran anime sport di kepala gue sejauh ini tuh cuman Kapten Tsubasa ya kawan-kawan. Tidak ada jurus aneh-aneh, pokoknya hanya ada epic sport play and strategy dipadukan dengan fast camera working dengan ditambah sedikit exaggerating seperti angin-angin dan angle-angle yang ekstrim. Dan gue rasa ya kayaknya harusnya bola voli merasa beruntung sih dengan kedatangan anime ini. Karena gue yang gak demen voli sama sekali aja tuh langsung sangat tertarik untuk belajar main voli setelah nonton anime ini. Ya apalagi mereka yang punya minat di situ. Cuman please lah, aduh ini lama banget season berikutnya kawan-kawan. Gak keluar-keluar. Jadi Haikyuu, it's an A for me. Mana Haikyuu? Aduh, ini acak-acak kadul. Oke, Haikyuu A. Next anime, Spirited Away. Oke, salah satu interaksi pertama gue dengan Studio Ghibli. Dan pertama gue ngerasa pas nonton ini, mana konfliknya ya? Kok kayaknya lempeng-lempeng aja ini ceritanya. Tapi setelah beberapa kali gue nonton film dari Ghibli, gue mulai mendapatkan sih intisari dari apa yang ingin disampaikan oleh Studio Ghibli. Ya basically ini adalah feeling good anime kalau menurut gue sih. Anime yang bakal membuat kita merasa dengan mengandalkan kombinasi animasi yang luar biasa stunning kalau menurut gue, scenery yang luar biasa indah, musiknya menyentuh, dan makanannya kawan-kawan. Aduh, kalau dari kelihatannya sih kayaknya lebih enak dari makanan dunia asli kawan-kawan. So Spirited Away S. Next, My Neighbor Totoro. Yes, it's an S. Ya gue gak perlu jelasin panjang-panjang lah ya. Ini basically animenya sama bagusnya sama Spirited Away. Dan apalagi kalau kalian sadar, ini anime tuh rilis tahun 80-an kawan-kawan. Gila sih kalau menurut gue. Howl's Moving Castle. Berbeda dengan dua sebelumnya, film Ghibli yang ini menurut gue sih masih lebih ada konfliknya ya. Tapi gue gak tahu ya ini justru hal baik atau buruk. Karena rasa feeling goodnya yang gue dapetin tuh agak berkurang sih ya, nggak se-feeling good yang Totoro dan Spirited Away. Ya tapi tetap sih scene masak di anime ini tuh menurut gue sangat legend parah ya kawan-kawan. Jadi ya gue kasih A untuk Howl's Moving Castle.
Next, Neon Genesis Evangelion. Another anime jadul kawan-kawan, but still a masterpiece kalau menurut gue. Awal-awal sebenarnya gue tertarik untuk nonton karena ada robot battle ya kawan-kawan ya. Menurut gue lumayan keren robot battlenya. Tapi ternyata ini anime jauh lebih berat dari yang gue bayangkan kawan-kawan. Semakin jauh kalian nonton anime ini, kalian akan mulai mempertanyakan apakah gue mempunyai IQ yang cukup tinggi untuk nonton anime ini. Karena lama-lama tuh animenya kayak sengaja dibikin broken gitu. Kayak mulai kepotong-potong terus kayak semakin puitis. Ya gitulah, kalian ngerti lah ya. Ya pokoknya sih gue cuma bisa menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. But ya itu sih kalau menurut gue kerennya anime ini. Level filosofisnya yang ya nggak mudah untuk dijangkau. Bahkan gue dengar pembuatnya juga sering menyelipkan banyak simbol-simbol di dalam animenya. Kayak misalkan ledakan-ledakan di anime ini bentuknya salib gitu. Kayak setahu gue sih itu termasuk simbol-simbol dari pembuatnya juga sih. Apalagi judul anime juga biblical reference gitu. Ya keren sih walaupun gue gak ngerti sebenarnya. Jadi Neon Genesis Evangelion it's an A. Next apa dulu ya? Romance? Isekai? Shonen? Shonen terakhir deh. Kita ke romance dulu. Comic Can Communicate. Yes. Ini adalah salah satu anime yang berjasa dalam kehidupan peranimian saya kawan-kawan. Dan cukup membantu saya melewati masa-masa stres dalam membuat YouTube. Karena sebelumnya ya paling gue nonton anime itu ya sekedar senang. Ya bagus-bagus. Tapi nggak terlalu into it gitu ya. Baru di anime ini gue benar-benar merasakan namanya happy saat nonton anime kawan-kawan. Ya entah kenapa dari level of production sih kalau menurut gue. Animasinya itu untuk sekelas anime romcom ya parah sih kalau menurut gue bagusnya. Malah gue sering ngejawab sama temen gue. Ya emang kata orang sih animasinya kebagusan buat anime romcom ya. Dan gue sangat seneng mereka banyak memasukkan unsur-unsur kayak apa sih ini namanya, aduh, onomatopoeia. Iya itu dia. Gimana ini bacanya ya kawan-kawan ya? Onomatopoeia. 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 Oke. Ya gue senang mereka banyak masukin unsur onomatopoeia di dalam animenya. Karena ya menurut gue sangat cocok untuk animenya. Mengingat mungkin dari satu season jumlah kalimat yang diucapkan oleh Komi itu bisa dihitung dengan jari kawan-kawan. Jadi ya sangat dibutuhkan sih kalau menurut gue tulisan-tulisan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan si Komi ini. Walaupun gue dengar banyak yang komen mengenai buruknya Netflix dalam mentranslate semua tulisan-tulisan itu, tapi ya gue sih nggak terlalu terganggu sih dengan itu. Lalu musiknya, aduh chill banget. Gue sangat kangen dengan musiknya. Apalagi opening dan endingnya season 1 itu menurut gue, aduh perfect banget menurut gue. Dan ya interaksi antar karakter yang sangat menarik menurut gue membuat anime ini menjadi salah satu favorit gue sepanjang masa kawan-kawan. Salah satu favorit gue tuh Najimi kawan-kawan. Sebenarnya gue bukan orang yang terlalu suka dengan karakter yang cross dressing ya kawan-kawan ya. Tapi entah kenapa kayak ada hal yang berbeda gitu dengan karakter ini. Dia itu rasanya kalau menurut gue nggak mencoba menjadi cewek. Biasanya kan cross dressing lain ya mereka sangat terlihat feminim gitu ya. Gue tuh ngeliatnya kayak cuman cowok nakal yang iseng aja pakai baju cewek. Jadi ini baru the true comic relief sih. Di saat keadaan udah mulai awkward, dia selalu datang buat bikin suasana lancar lagi. Dan tentu saja, this guy, tidak salah pria ini disebut dengan Chad Dano. Keren. Entah kenapa gue sebenarnya berharap dia sih yang jadi tokoh utamanya, bukan si Komi. Tapi sebenarnya ya sudah takdirnya dia untuk menjadi orang biasa. Dan setelah gue nonton anime ini, gue juga baru sadar kalau ternyata anime ini tuh udah ditunggu-tunggu banget sama pecinta-pecinta manganya kawan-kawan ya. Tapi dalam kasus gue justru kebalik, gue baru baca manganya setelah nonton animenya dan manganya aduh parah. Karena chapter 300-an sih, aduh parah banget. Mantap. Ya mungkin di sini juga agak bias kawan-kawan, tapi gue seneng banget sama anime ini. So, Comic Can Communicate saya kasih S. My Little Monster. Solid anime kalau menurut gue. Awal-awal gue ngerasa kayak ada yang aneh dengan interaksi kedua main karakternya, terutama karakter cowoknya sih. Kayak ada hal yang tidak nyaman gitu dari cowoknya kalau menurut gue. Tapi ya lama-lama kalian bakal mengerti sih kalau menurut gue. Cuman sayang sekali anime ini berhenti di season 1 setelah rilis di tahun 2013. Itu sebabnya saya beli manganya kawan-kawan. Nah ini yang bisa di belakang itu kalian lihat sampai beli manganya loh. Tapi memang sih lanjutannya sih. Walaupun sebenarnya gue agak kurang ngerti sama manganya ini. Translatannya tuh jelek kalau menurut gue. Tapi ya My Little Monster kalau menurut gue it's B.
Next, Don't Toy With Me Miss Nagatoro. It's tsundere time. Ini bukan anime favorit gue kawan-kawan, jujur aja. Tapi entah kenapa gue selesai nonton sampai 1 season. Gue kurang suka sama ceweknya sih, karena aduh jahat banget kalau menurut gue ceweknya itu. Cowoknya juga mau aja gitu ya kalau menurut gue. Tapi ya gue akui memang lama-lama mereka cute juga sih. Tapi ya C lah kalau menurut gue ya. Next, Ganbare Doki-chan. Gue nggak tahu ini masuk kategori apa. Ya banyak fan service-nya. Lalu satu-satunya alasan kenapa gue nonton anime ini sebenarnya cuma karena satu episodenya itu cuma sekitar 5 menit kawan-kawan. Dan gue baru tahu ternyata ada ya anime-anime yang pendek begini. Jadi ya it's okay untuk mengisi waktu luang kalau menurut gue. Tapi ya kalau menurut gue sih nggak layak terlalu diberikan nilai tinggi. Jadi C. Next, Horimiya, pemenang Best Romance tahun lalu, dan menurut gue they deserve it. Nggak seperti anime-anime romance lainnya yang butuh sekitar 2-5 season untuk mendapatkan actual progress dari romansa kedua karakternya itu. Storyline dalam Horimiya ini sangat dewasa kalau menurut gue, bukan dalam artian jorok ya kawan-kawan ya. Menurut gue sangat realistis kisah cinta kedua main karakternya. Kita juga nggak perlu lama-lama untuk sampai ke ya itu tuh. Tapi menurut gue agak sayang aja sih, karena menurut gue ceritanya itu ya technically udah selesai di pertengahan season. Sisanya itu cuman kayak mereka memenuhi kuota 12 episode aja. Kalau mereka bisa melakukan penempatan klimaks yang lebih merata, menurut gue sih bakal jauh lebih baik sih. Horimiya kalau menurut saya it's B. Next, Masamune Kun's Revenge. Ya, gue baru-baru saja nonton anime ini. Padahal anime ini udah keluar sekitar tahun 2017-an. Dan ini salah satu hidden gem sih kalau menurut gue. Gue temukan di saat gue mulai bingung mau nonton apa. So, basically ini adalah tipikal anime dengan kawaii tsundere kawan-kawan. Tapi menurut gue premisnya cukup menarik. Cowok jelek yang pernah ditolak terus kembali setelah beberapa tahun dengan rupa yang tampan dan hendak membalas dendam ke ceweknya yang pernah nolak dia. Namun ya perjalanannya nggak mulus. Tiba-tiba ada karakter ini yang nggak tahu asalnya itu dari mana. Tapi menurut gue sih ini yang bikin menarik sih. Misteri-misteri kayak ini siapa, terus apa yang terjadi sebenarnya dengan kedua main karakternya itu, karena belum jelas juga ceweknya itu pernah nolak cowoknya ini tuh kenapa. Ya gue enjoy sih nonton ini, cukup menyenangkan. So Masamune Kun, it's B. Next, Rent a Girlfriend. Let's go para lelaki. Datang. Harem, yes. Kawaii waifu, yes. Fan service, yes. A lot. Ya, anime sempurna bagi kalian para lelaki. Namun bagi para wanita, sayang sekali ini yang kalian dapatkan kawan-kawan. Stupid, cringe, ugly Naruto. Ya itu basically Naruto ya. Nggak, tapi Naruto nggak se-ugly dia sih. Kalau kalian sering merasa hidup kalian itu tidak berguna kawan-kawan, dan kalian menyalahkan diri kalian sendiri, tenang. Karakter di anime ini jauh melebihi kalian dalam hal itu kawan-kawan. Ya kalau bukan karena para waifunya, anime ini kayaknya gue bakal kasih D sih. Namun untuk Mbak Chizuru alone, saya kasih C. Tapi jujur sebenarnya sih gue enjoy ya. Cuman ya ini gue berusaha objektif aja ya. Kalau menurut gue dia ada di C. Next, My Senpai is Annoying. Satu meme yang timbul di bayangan gue saat gue pertama kali melihat anime ini adalah meme ini kawan-kawan. Ya overall enjoyable. Masih banyak kejadian-kejadian klise setiap anime romance yang pasti bakal ada. Seperti ada satu yang sakit, terus yang satu jenguk, merawat, terus ada ke pantai apa kolam renang ya, gue lupa. Dan satu hal yang sepertinya sih bukan gue doang yang sependapat dalam hal ini ya. Ada kayak secondary couple gitu dalam anime ini. Dan gue rasa kadang hubungan secondary couple ini terasa lebih develop dibanding dengan main couple-nya. Dan ya bukan hal yang buruk sih kalau menurut gue. Jadi My Senpai is Annoying, saya kasih B. Next, Toradora. Satu anime yang menyadarkan gue bahwa sepertinya gue bukan orang yang terlalu tertarik dengan anime jadul ya kawan-kawan. Jangan salah ya, tetap menurut gue anime ini sangat oke. Dan gue rasa kalian kalau mau mendapatkan momen terbaik dari anime ini harus memiliki kesabaran tinggi kawan-kawan. Karena dari sekitar 25 episode kalau nggak salah, puncak terbaik dari anime ini gue rasa sih ada di 3-2 episode terakhir sih. Klimaks itu rasanya tuh kayak begini nih kawan-kawan. 3 episode terakhir, puing. Wow, naik to the moon. Dan kalau kalian mau nonton anime ini, gue sarankan sih kalian jangan terlalu mengharapkan banyak adegan uwu ya kawan-kawan antara kedua main couple-nya. Karena anime ini kalau menurut gue menuntut kita untuk lebih dewasa dalam mengambil momen-momen uwu yang ada. Mereka tuh kayak nggak ada ngasih empasis pada momen-momen romantisnya. Kalau anime-anime lain pas mereka mau pegangan tangan aja tuh kawan-kawan, pasti udah di zoom ke arah tangannya. Jangankan pegangan, baru tatap-tatapan aja tuh mukanya udah mateng banget merah karakternya. Tapi di sini ya mereka kayak jalanin kehidupan sehari-hari aja. Baru di episode terakhir kalian bakal ngerasa emangnya mereka udah sedekat itu ya.
Kok bisa sampai sebegitunya? Ya, tapi kalau kita refleksikan lagi ke episode-episode sebelumnya, kita bakal sadar kalau mereka ya deket selama ini. Banyak momen romantis yang nggak di zoom dan diberikan lagu romantis saja. Tapi ya gimana ya? Ini teori gue sih, Anime-anime 2000-an awal tuh kayak masih suka make situasi-situasi cringe gitu deh kayaknya. Ya banyak lah momen-momen cringe di anime ini yang bahkan bikin gue sampai lepas headphone, gue nggak mau denger. Ya kalau gue coba banding-bandingkan, kayak sih anime-anime sekarang tuh jarang sih pakai momen-momen cringe. So Toradora, gue kasih B. Next, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai and Rascal Does Not Dream of Dreaming Girl. Panjang banget namanya. Buat kalian yang sudah nonton, gue mau tanya, siapa di antara kalian yang awalnya tuh mengira kalau ini adalah anime romantis dengan banyak fanservice, kawan-kawan? Ya, saya juga salah satunya berpikir seperti itu, kawan-kawan. Dan ya, gue rasa keberadaan anime inilah yang membuat peribahasa don't judge a book by its cover itu masih relevan sampai sekarang ini, kawan-kawan. Karena ya paling dari satu season full hanya sekitar 1% lah kayaknya kalau menurut gue. Si Mai Sakurajima ini, the main heroine ini, mengenakan bunny girl kostum. Sisanya kalian malah akan disuguhkan dengan cerita science fiction yang sangat luar biasa. Dan gue sangat tertarik sih sama premis dari cerita ini yang membahas tentang puberty atau adolescent syndrome. Di sini ada time travel, tubuh yang tertukar, ada future projection, lalu ada future projection di dalam future projection yang selama ini ada di dalam future projection. Dan ya kalau menurut gue sih gila sih teori-teorinya ini. Tapi justru menurut gue di situ bagusnya anime ini, teorinya itu hampir ada di taraf gila, tapi tetap masih bisa dimengerti kalau kalian mau mikir dikit gitu ya. So Bunny Girl Senpai menurut gue Next, Love Chunibyo and Other Delusion. Ini gue baru nonton season 1-nya dan awal-awal gue ngeliat, mengapa rasanya seperti deja vu ya nonton ini. Terus gue coba lihat pembuatnya, KyoAni, pantesan aja. Opening scene-nya mengingatkan gue sama openingnya Haruhi Suzumiya, dan bentuk-bentuk karakternya mengingatkan gue sama K-On. Ya dalam hal animasi nggak usah ditanya lah ya, KyoAni ini juaranya kalau menurut gue. Gue tuh suka banget deh, di kulit mereka tuh kayak suka ada flare-nya gitu. Dan ya gue sangat-sangat enjoy sih nonton anime ini. Buat kalian yang suka sebel ngeliat karakter-karakter yang wibu-wibu gitu, mungkin bakal kesel nonton ini. Kayak temen gue, si Denny itu nonton ini kesel banget sama si Chunibyo-nya itu. Tapi gue suka sama anime Chunibyo ini. Jadi Chunibyo menurut gue antara A atau B sih. Mungkin karena gue belum nonton season 2-nya, jadi kayaknya sih gue kasih B aja dulu ya untuk saat ini. Kita bakal lihat lagi nanti kalau season 2-nya nanti bagus, mungkin bisa masuk ke A. Next, Kaguya-sama Love is War. Yes. Ini adalah anime yang hampir banget nggak gue lanjutin setelah nonton 2 episode pertama. Karena jujur awalnya gue ngerasa, apa sih nih suara naratornya kayak sugar daddy gitu. Terus kayak strategi supaya gebetannya menyatakan cinta itu lebay banget kalau menurut gue. Tapi untung banget gue tetap coba untuk lanjutin anime ini. Dan serius, ini satu-satunya anime yang bikin gue bisa ketawa sampai kayang kayaknya. Lebay. Malah kadang gue rasa ini lebih ke komedi sih daripada romance ya. Ya gue saranin sih coba nonton 1 season dulu deh kawan-kawan, kalau kalian mungkin kurang serak di 2 episode pertama. Karena memang anime ini di setiap seasonnya sih ya, menurut gue tuh 2 episode pertama tuh kayak agak lemah kalau menurut gue. Sekali kalian udah dapet gimana sebenarnya konsep dari anime ini, beneran deh kalau menurut gue nggak bakal menyesal nonton ini. Kalau misalkan kalian di season 1 aja udah bisa tertawa terbahak-bahak, tidak terbayang berapa ngakaknya kalian nanti di season 2. Satu hal yang paling gue suka dari anime ini tuh, studio yang bikin animenya ini tuh nggak takut buat explore gitu, bener-bener niat banget buat anime ini. Unsur-unsur audio visual dan efek-efeknya itu niat banget deh kalau menurut gue. Banyak scene yang pas gue lihat tuh kayak, ini dapat ide dari mana coba direkturnya. Karena gue yakin kalau kita baca manganya doang, kita nggak bakal dapat gambaran kayak gini. Dan ya itulah yang gue suka, mereka nggak cuma bikin gambar manga menjadi bergerak, tapi juga menghadirkan pengalaman yang nggak bisa kalian dapetin dari cuma sekedar membaca manganya. So Kaguya without a doubt S. Oke, next, Violet Evergarden, atau haruskah gue sebut Violet Evergrande? Coba ketik judulnya di Google, kalian bakal ngerti siapa yang gue maksudin. Violet Evergarden. Hal pertama yang cukup menarik gue untuk nonton anime ini tuh adalah banyaknya orang yang bilang kalau anime ini tuh indah. Dan pas gue nonton, ya indah sih memang.
Ya 4 episode pertama gue ngerasa cukup enjoy nontonnya. Tapi setelah itu, apa ini? Apakah ini air mata? Aduh, gue nonton anime ini bareng Denny dan mulai episode 6 ke atas kita mulai, apa sih ini anime? Ini anime apa sih? Kok sedih banget? Serius dah, akhirnya gue mengerti saat orang bilang anime ini tuh indah. Ternyata ya bukan dalam hal visual aja indahnya, tapi dalam segala aspek, mulai dari lagu, cerita, bahkan sampai pemilihan bahasanya itu sangat-sangat puitis dan sangat elegan tuh kalau menurut saya. Serius dah, kalau mungkin anime-anime lain tuh bikin kalian nangis di akhir-akhir season, anime ini tuh ibarat kompilasi cerita sedih kawan-kawan. Karena jujur saya nangis nonton ini. Bahkan sampai di movie-nya aja tuh awal-awal gue kira, kayaknya gak bakal bikin nangis ya ini. Tapi ternyata nangis juga akhir-akhirnya. Violet Evergrande, it's S. Next, Your Name. Perlukah gue menjelaskan anime ini? Satu-satunya movie anime yang gue tonton sampai lebih dari 2 kali, gue rasa 3 apa 4 kali gue nontonnya. Visual gorgeous, music the best, story boom. Gue yakin kalian bakal dibawa naik turun emosi saat nonton anime ini. Dan gue seneng banget sih sama unsur science fictionnya. Awalnya gue kira ya cuman switch body aja, tapi ternyata ada satu faktor kunci yang menurut gue, aduh gila sih ini anime. Your Name, S, without a doubt. Waiting with You. Gue nonton ini di bioskop. Pertama kalinya gue nonton anime di bioskop kawan-kawan. Mana berdua lagi sama teman gue, cowok-cowok, sama Vito yang pernah ada di channel ini juga. Hey Vito, Anda wibu, ngaku ayo. Dan Waiting with You basically Your Name 2.0 karena formulanya terlalu mirip kalau menurut gue. Jadi ya tentu gak bakal sebagus pendahulunya. So it's B. Dan terakhir dari genre romance kawan-kawan, My Dress Up Darling. Yes. Di saat orang-orang sedang mempeributkan Demon Slayer dengan animasi yang luar biasa dan Attack on Titan dengan plot yang gila nggak karuan, muncul seorang waifu yang luar biasa sempurna, Marin Kitagawa. Orang-orang bisa berdebat siapakah waifu terbaik sepanjang masa, tapi Angel not compare themselves with human kawan-kawan. Ketika waifu lain memaksa pangerannya untuk makan beling banting tulang sampai dia bisa jatuh cinta, Marin Kitagawa akan terjun dari pesawat tanpa parasut hanya untuk menyatakan I love you. Bukan parkit, tapi I. Dia cantik, dia energik, dia jujur dengan perasaannya. And man, kalau sampai dia nggak menang Best Girl of the Year, nggak ngerti lagi sih saya. Oke, second best girl nggak apa-apa. But overall, nggak cuma Marinnya aja sih. Gojonya pun kalau menurut gue pria impian banget sih sepertinya ya. Dan gue seneng storytelling dari anime ini tuh nggak kemana-mana. Pokoknya selama satu season bisa dibilang 90% bakal berisi Marin dan Gojo bersama. Nggak ada konflik-konflik sinetron drama nggak jelas. Pokoknya pure Gojo, Marin, and cosplay. Mungkin ada beberapa dari kalian yang akan terganggu dengan fanservice-nya dari anime ini. But come on man, anime cosplay kawan-kawan. Tentu saja bakal banyak mencoba baju. So, My Dress Up Darling. Bodo amat orang bilang apa. Pokoknya gue suka, gue taruh S. Next, anime-anime yang gue nggak tahu harus masuk kategori apa. Blue Period. Gue nonton ini bareng Komi dan sebenarnya gue nonton cuman buat ngisi waktu luang aja. Gue awalnya tertarik nonton sama posternya aja. Keren menurut gue. Karena kalau dalam animasi dan cerita semuanya mid aja kalau menurut gue. Tapi gue cukup relate dengan ceritanya karena anime ini menceritakan seorang yang mau masuk kuliah seni dan gue kuliah desain grafis. Ya cukup mengerti struggle-nya ya kawan-kawan. Dan hal yang cukup menarik perhatian gue tuh di sini ditunjukkan kalau karakter utamanya itu kayak out of nowhere tiba-tiba suka seni aja gitu. Dan gue tertarik sama topik ini sih karena gue sendiri sering mengalami hal kayak gini. Kadang kita nggak perlu alasan mendalam untuk menyenangi sesuatu gitu ya. Cukup setengah momen aja tuh kadang-kadang enough untuk kita menyenangi sesuatu. Dan ya sayangnya sih sebenarnya menurut gue eksekusinya aja sih yang kurang. Nggak kayak Kaguya, menurut gue direkturnya ini kurang berani explore keluar gitu ya. But ya not bad sih kalau menurut gue. It's B. Next, K-On! Ini juga nih, perlu gak sih gue jelasin anime ini? Ya anime legend. Kalau kalian yang nggak tahu anime ini mungkin ngeliat dari gambar-gambarnya bakal ngira ini anime ngeband dan kompetitif, bakal banyak lomba-lomba dan konser-konser. Tedot, memang benar sih. Anime ini tentang band tapi 80% dari ceritanya akan seperti ini. Buat kalian kira saya akan bilang anime ini jelek, hah?
Salah besar, no. Ini anime terbaik sepanjang masa kawan-kawan. Gue rasa anime ini lebih berfokus pada keseharian dari member-member band ini. Mereka punya mimpi besar, tapi mereka malas latihan dan lebih senang santai-santai dan minum teh. Dan sebagai anak band, gue bisa confirm kalau 70% waktu dari latihan pasti kita bakal nyantai-nyantai doang kayak gini. Gue juga sempet kayak, ini mana ngebandnya, ini kehidupan sehari-hari aja ini mah. Tapi kok lama-lama attach ya? Dan namun pada akhirnya it's not about seberapa sering mereka latihan atau seberapa jago kemampuan mereka, tapi kekeluargaan mereka lah yang membuat band mereka itu keren. Dan ya buat kalian yang masih SMA, gue sangat menganjurkan kalian buat nonton anime ini kawan-kawan. Gue yakin dengan kalian nonton ini kalian bakal lebih menghargai setiap momen di masa SMA kalian. Dan serius deh, gue nangis pas episode terakhir nonton season 2 nya kawan-kawan. Gue ngerasa kayak jadi teman sekolahnya mereka udah kayak beneran berpisah gitu sama mereka. K-On sudah pasti kalian masuk S. Banyak yang S ya. Next, Kono Ototomare, Sound of Life. Dan kalau tadi K-On lebih mengambil sisi keseharian dibanding dengan musik, nah di anime ini baru lebih serius ke arah musik kawan-kawan. Malah terlalu serius mungkin kalau menurut gue. Ini adalah anime mengenai koto, alat musik tradisional Jepang. Dan anime ini membuat alat musik berumur 5 abad ini menjadi sangat kompetitif seperti Haikyuu kalau menurut gue. Serius guys, ini benar-benar kalau Hinata Soyo main koto seperti inilah animenya kawan-kawan. Dan ya bukan hal buruk sih, di sini ya juga ada momen-momen dikit. Jadi Kono Ototomare B. Next, Miss Kobayashi. Ini baca gimana sih kalau udah Kobayashi terus ada S lagi? Miss Kobayashi, Mad Dragon. Dibuat oleh Kyoto Animation dan sepertinya ini anime dari KyoAni yang paling tidak KyoAni kalau menurut gue dalam segi animasi dan gambar. At least dari semua anime KyoAni yang gue tonton, ya ini sih yang paling beda kalau menurut gue. But still the quality is gorgeous. Movementnya, perpaduan warna, style gambarnya, dan sekelas anime slice of life. Battle scene dari anime ini sih, saking bagusnya battle scene di anime ini sampai membuat anime seperti Bleach dan Fairy Tail seperti anime slice of life kawan-kawan. Parah sih anime-anime itu mah, berantemnya udah kayak kakek-kakek, banyak ngomongnya doang. Dan gua rasa sih kalau kalian seneng anime yang santai dan menenangkan, Mad Dragon ini cocok sih buat kalian. Paling yang cukup mengganggu gue di anime ini awal-awal tuh karakter ini kawan-kawan. Tapi setelah datangnya karakter ini di season 2, gue menjadi sangat terbiasa dengan karakter yang tadi itu. So, Mad Dragon, kamu dapat A. Kalian susah tidur atau sakit kepala? No, obatnya bukan Bodrex tapi Late Beckham. Tapi jangan salah, gue nggak bilang anime itu membosankan. Justru sebaliknya, gue sangat suka banget anime ini, bener-bener deh. Gue rasa kata yang tepat untuk menggambarkan anime ini adalah relaxing lah. Apalagi, serius dah, gue nggak usah banyak menjelaskan. Coba deh kalian denger endingnya ini. Siapa yang nggak pengen tidur ngedenger ending dari anime ini? Oh tidak, season 2. Apakah kita akan kehilangan ending yang sangat menenangkan hati tadi? It much better. Anime yang nggak gue sangka akan gue butuhkan. Anime cewek-cewek camping. Ambil talenta dan alat musik dari K-On, bakal jadilah anime ini. Nggak, tapi gue rasa anime ini mulai terasa kuat di sekitar 3 episode terakhir season 1 sih. Dan mulai dari season 2 dan berikutnya, ya it's just getting better and better. Gue suka banget dinamika antar karakternya, apalagi kedua karakter ini. Mereka membuat camping menjadi terlihat mudah dan menyenangkan. Dan satu hal yang gue sarankan saat kalian menonton anime ini, coba nonton anime ini sebelum tidur dengan AC yang dingin sambil selimutan kawan-kawan. Yakin deh, kalian rasanya seperti ada di dalam animenya sendiri kawan-kawan. So, Late Beckham, it's A. Next, Death Note. Hah? Gue gak suka anime jadul. Kapan sih gue pernah bilang gitu? Gue bukan orang yang terlalu tertarik dengan anime jadul kawan-kawan. Ya, gue tarik kata-kata gue tersebut khusus untuk anime ini kawan-kawan. Anime ini rilis tahun 2006, tapi bro, rasanya kayak anime ini tuh dibuat tahun 2028 kawan-kawan. Lebay. Tapi gue nggak heran sih kenapa sampai sekarang fan club dari anime ini tuh terus bertambah dan bertambah. Di sini kalian akan ngeliat 2 orang pintar main kejar-kejaran padahal mereka duduk sebelah-sebelahan selama ini. Hanya anime inilah yang sanggup membuat adegan seorang anak SMA belajar sambil makan keripik menjadi sangat menegangkan. Dan ya, gue suka banget sih. Gue rasa kedua orang ini, Light Yagami dan L, deserve menjadi salah satu duo yang sangat ikonik sampai saat ini sih. Cuman sayang anime ini agak downgrade menurut gue setelah seperempat akhir dari seasonnya. Gue rasa mulai dari situ Light jadi kayak terkesan bodoh kalau menurut gue. But still a masterpiece. Death Note,
It's S. Next, Belle. Anime ini dapat ranking yang cukup tinggi di Rotten Tomatoes, tapi sayang saya kurang setuju ya kawan-kawan. Karena gue kurang enjoy nonton anime ini. Gimana ya? Anime ini kayak pacingnya itu cepet. Dan sebenarnya bukan hal yang baru. Anime dengan pacing yang kayak kepotong-potong cepet begini. Kayak ada contohnya anime namanya Gridman kawan-kawan. Gue belum habis nonton itu, tapi gue lihat pacingnya itu mirip-mirip kayak Belle ini. Tapi walaupun cepet, Gridman ini masih kayak ada flow-nya gitu loh. Lu ngerti alur informasi yang mau disampaikan. Sedangkan Belle ini kayak terlalu ekstrim aja sih kalau menurut gue. Ini tuh kalau dianalogikan tuh kayak seakan mereka mau berusaha keras ngurangin anime yang durasi 5 jam jadi 2 jam. Lalu banyak momen-momen di anime ini tuh yang kayak ngapain sih? Atau loh kok begitu sih? Dan tiba-tiba seakan mereka tuh tahu isi pikiran gue. Orang-orang di animenya itu tuh ngomong hal yang sama kayak gue. Seakan tuh anime itu mau menunjukkan kalau gue tuh jahat gitu ya. dan beberapa hal yang mengganggu gue juga itu seperti interaksi antara Belle dan Beast-nya itu loh. Ya anime itu basically ya Beauty and the Beast ya kawan-kawan. Gue ngerasa kayak kok mereka begitu ya. Gue nggak ngerasa interaksi mereka tuh cukup membawa mereka untuk sampai ke tahap sedekat itu deh kayaknya. Apalagi endingnya ini sebenarnya hubungan mereka tuh romantis apa gimana sih? Ya intinya gue nggak enjoy deh. Malah gue rasa scene terbaik dari anime ini tuh justru ada di saat ada dua set karakter gitu kawan-kawan. Mereka kayak saling jatuh cinta dan ya gue suka banget sih di bagian itu, kayak lebih hidup gitu animenya di situ. Dan oh iya, satu hal yang cukup mengganggu gue itu CG-nya. Gue sangat mengerti saat suatu anime itu menggunakan CG untuk hal yang sulit untuk digambarkan gitu, seperti mech robot atau monster titan. Tapi untuk karakter manusia lu menggunakan CG, aduh, meh sih kalau menurut gue. It's C. Next, Bubble. Dibuat oleh Studio Wit, studio yang bikin AOT season 1-3. Dan untuk urusan animasi nggak perlu diragukan lagi kawan-kawan. Anime ini sangat visually stunning kalau menurut gue. Dan tidak hanya dalam visual, dalam movementnya pun gila banget kalau menurut gue. Dan majority of movementnya itu tuh 2D kawan-kawan. Bel, coba lihat itu. Tapi dalam hal cerita ya it's mid sih kalau menurut gue. So Bubble it's B. Next, Kotaro Lives Alone. Awalnya ngeliat style gambar ini gue agak apakah ini bakal jadi kayak anime-anime kayak Kobo-chan atau Doraemon gitu. Lalu nonton 1-2 episode, gue mulai mengerti tersembunyi pesan yang sangat dalam di anime ini kawan-kawan. Mayoritas pesan yang ingin disampaikan anime ini tuh ada di sekitar isu-isu kekerasan anak dan keluarga. Dan gue suka banget sih cara penulisan dan penyampaian pesan-pesannya. Segala hal yang dilakukan Kotaro itu selalu memiliki reason. Dan bagaimana sikap Kotaro dalam berinteraksi itu terbentuk dari masa lalunya yang kelam gitu ya. Anime ini juga sesekali menyinggung isu-isu tentang kelainan sosial yang bahkan nggak pernah gue pikiran kalau sebenarnya itu ada. Ya contohnya ya, spoiler warning, di anime ini ada kayak membahas bahwa ada loh kelainan sosial kalau ibu itu harus menggunakan sarung tangan saat hendak memegang anaknya gitu. Jadi dia kayak ngerasa jijik kalau harus megang anaknya dengan tangan kosong. Dan sesekali Kotaro juga lucu ya kawan-kawan ya. Gue kadang-kadang ketawa juga nontonnya. So, Kotaro Lives Alone. A. Next, Steins Gate. Salah satu high ranking anime yang menurut gue deserve the ranking. Saat Faris dan gue nonton episode pertama dari anime ini, reaksi kita dari episode pertama sama persis. Hah? Apa sih? Gak ngerti. Dan ya kalau kalian mendapatkan kesan yang sama, ya tenang aja, itu sangat wajar kalau menurut gue. Episode ke episode, satu persatu misteri bakal terpecahkan. Dan inilah anime yang gue suka. Anime yang dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi tanpa harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan karakter utamanya juga walaupun kadang annoying, tapi dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan pintar kalau menurut gue sebenarnya, walaupun tidak terwujudkan dalam tingkah lakunya. Dan unsur-unsur yang disuguhkan di anime itu cukup lengkap kalau menurut gue. Mind blowing time travel concept, yes. Komedi, yes. Romance, yes. Ya, gue suka banget sih sama konsep time travel di anime ini. Kita kayak ditaruh di sudut pandang akibat dari time travelnya. Jadi bukan kita yang melakukan time travelnya. Jadi sepanjang episode kalian bakal dibuat kayak, lah kok ini udah berubah, ini berubah, ini berubah, tanpa tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan. Jadi ya interesting banget sih menurut gue. Kamu layak dapet S. Next, ReZero. Masuk ke isekai. Gue nonton ReZero season 1 dan gue mau nanya deh kawan-kawan, kalian beneran ada ya gitu yang suka sama anime ini? Serius deh, ada yang suka sama anime ini loh. Gue bingung loh, kenapa tidak sedikit orang yang menyukai ReZero. But aduh, season 1 dari anime ini tuh sudah sangat menyiksa gue kawan-kawan. Kalau gue harus disuruh milih one the worst main character in anime tanpa pikir panjang, gue bakal langsung jawab Subaru. Namanya aja udah kayak nama mobil, kesel banget saya. Subaru ini vibe-nya tuh sangat mengingatkan gue sama Hohowin.
karakter utamanya Steins Gate, Ho-Ho-Win kebanyakan gadoin bumbu Indomie kayaknya bakal jadi kayak Subaru ini kawan-kawan. Kalau tadi gue bilang Ho-Ho-Win itu kadang ngeselin tapi sebenarnya dia pinter dan cepat mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dunianya. Kalau Subaru ini, aduh murni bodoh sih kalau menurut gue. Bayangin, dia butuh 3 episode lebih buat sadar kalau sebenarnya pas dia mati itu dia bakal respawn ke suatu checkpoint sebelum dia mati. Dia tuh kayak abis mati, apa yang sebenarnya terjadi? Kok begini? Kok begitu? Terus jalan, ketemu orang-orangnya sama di momen yang sama, dia masih kayak, aku sudah muak dengan apa yang kalian lakukan. Hentikan lelucon ini. Aduh, ngeselin banget bener-bener kalau menurut gue. Serius dah, kalau ini karakter pinteran dikit aja, pinteran sedikit aja ya, nggak usah banyak. Ini tuh satu seasonnya bisa cuma 12 episode, gue jamin. Nggak harus sampai 25. Mana kadang dia marah-marah sendiri, terus tiba-tiba jadi gila, diem doang. Aduh, bodoh dah, kacau banget menurut gue. Dan dari sini gue mau nanya nih, kalian yang buat udah nonton Re:Zero, apakah season 2-nya bakal jauh lebih baik? Atau sama parahnya? Karena kalau sama parahnya gue tidak akan pernah sekalipun menyentuh Re:Zero lagi sih kawan-kawan. So, Re:Zero, for the first time in this episode kamu dapet deh. Next, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Ya setelah pengalaman buruk dengan isekai pertama gue mulai berhati-hati sih dengan genre isekai. Sampai akhirnya gue menonton Mushoku Tensei kawan-kawan. And boom, ya, gue kembali punya faith dalam genre isekai. Salah satu isekai terbaik yang pernah gue tonton sampai sekarang. Flow dari storytelling itu benar-benar halus banget kalau menurut gue. Kayak benar-benar ngalir gitu kayak air. Pace cerita itu agak lambat. Bayangkan kita benar-benar ngikutin karakter utamanya mulai dari lahir, bereinkarnasi, sampai akhirnya udah belasan tahun dan mulai bertualang. Tentu sesekali bakal ada time jump setahun 2 tahun, tapi tetap nggak membuat pace terasa cepat. Namun walaupun flow cerita itu lambat, anime ini tuh terasa terus maju gitu. Nggak ada bolak-balik, nggak ada mundur lagi ke rumah terus jalan lagi terus mundur lagi, kayak maju terus walaupun lambat. Apalagi di saat petualangan mereka tuh udah benar-benar dimulai, kita tuh kayak seperti melakukan perjalanan bareng-bareng sama mereka gitu rasanya. Benar-benar non-stop berjalan dan bertumbuh bersama karakternya. Battle-nya sangat epic kalau menurut gua. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya main battle di anime ini. Latihannya saja sudah keren banget coy. Gue juga sangat senang dengan eksplorasi animasi di anime ini. Dan anime ini sangat mature kalau menurut gua. Apalagi kalau kalian lihat perjalanannya si main karakternya itu. Meskipun dia jenius, tapi kadang dia bisa melakukan kesalahan dan mereka belajar dari setiap kesalahannya. And the romance, bro, nice. Kamu dapet S. Dingin deh. Next, is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Yap, itu judulnya kawan-kawan. Anime dengan judul terkonyol yang pernah saya tonton. But actually isinya gak seburuk namanya sih kawan-kawan. Apalagi para pria harusnya sih suka dengan anime ini. Menurut gua puncak kemenarikan anime ini tuh ada di saat battle pertama main karakternya dengan menggunakan senjata pamungkasnya itu. Setelah itu menurut gua anime ini makin terlihat seperti anime mediocre. Jadi ya, is it wrong to dungeon? J. Next, The Rising of Shield Hero. Gue menonton anime ini setelah banyak yang hype dengan kemunculan season 2-nya. Gue coba nonton dan ya not bad sih. But masih terlalu jauh menurut gue sih kalau harus dibandingin dengan Mushoku Tensei. Dari animasi sangat mid kalau menurut gue. Nggak ada battle-battle yang terlalu epic. Battlenya itu kayak potongan-potongan scene gitu. Nggak fluid lah kalau menurut gue. Malah kadang-kadang ada epic-epic-rannya itu bukan terjadi saat battle-battle yang penting gitu. Dan yang paling konyol ya kawan-kawan. Sering beberapa kali di tengah battle, literally di tengah-tengah battle ya kawan-kawan, mereka sedang terkepung gitu, para pahlawannya malah saling ngobrol dan marah-marahan. Aduh, literally ada kali 5 menitan mereka ngobrol dan marah-marahan saling berantem. Dan ditungguin lagi sama musuhnya, itu ya paling aduh, bodoh banget sih menurut gue. Dan konfliknya itu sih, konfliknya ini tuh bener-bener kayak sinetron RCTI kalau menurut gue. Main karakternya itu difitnah, terus semua orang tuh udah kayak nggak punya akal sehat bener-bener deh kalau menurut gue. Padahal main karakter udah bilang, aku tidak melakukannya. Tapi semuanya tuh langsung kayak, aku tidak percaya kau melakukannya. Dasar sampah, dasar. Apa kayak diteliti dulu gitu kayak atau gimana, nggak langsung main dasar sampah, kamu dasar memang aku udah tahu kamu begitu pasti. Ya tapi kalau kalian suka konflik-konflik sinetron kayak gini ya cocok sih mungkin buat kalian ya kawan-kawan, karena gua pun kadang-kadang gregetan, kesel banget sama ini, pengen gue gigit-gigit. C,
Ya setelah tadi itu gue sempet agak pesimis sih dengan genre isekai. Sampai akhirnya gue bertemu dengan Konosuba. Gue nggak tahu ini anime apa beneran cocok dibilang isekai ya kawan-kawan. Karena gue ngerasa ini anime malah kayak lebih ke komedi slice of life sih daripada isekai. Cuman settingnya aja berada di dunia isekai. Karena ya udah mereka menjalani kehidupan sehari-hari aja. Tapi selalu akhir-akhirnya bisa aja ngalahin musuh utamanya. Fun banget kalau menurut gue animenya. Shout out buat Nico Senpai ya yang sudah merekomendasikan anime ini. Dia lagi di Jepang sekarang nih. Menurut gue sih unsur terkuat dari anime ini tuh ada di bonding keempat karakter utamanya itu sih. Bener-bener seru banget mereka kalau menurut gue. Literally the best worst team ever. Dan tidak seperti main karakter harem lain ya kawan-kawan yang mudah jatuh dengan godaan kemelasan wanita-wanita mereka itu. Tapi pria ini benar-benar he's the true man that believes in gender equality. So Konosuba, kamu dapat A. Mari kita masuk ke anime battle kawan-kawan. Ini yang kalian suka. Kita mulai dari shonen dulu kali ya. Next, My Hero Academia. Salah satu anime yang cukup hype terutama di 2 season pertamanya. Tapi kayaknya sih banyak anime shonen sekarang ini tuh basically ya Naruto. Naruto tuh udah kayak menjadi salah satu pattern anime sendiri deh kalau menurut gue. Ya di My Hero ini contohnya Naruto Academy Ninja, ini Academy Superhero. Hampir aja My Hero ini masuk ke main arc-nya Naruto dengan tema-tema 2 sahabat sejati. Yang satu menjadi main hero dan satunya lagi menjadi jahat karena hero-nya ini semakin kuat. But ya untung saja mereka mengambil jalur putar ya kawan-kawan, langsung cheat. Tapi kalau dalam koreo berantemnya itu masih kurang fluid sih kalau menurut gue. Walaupun kadang ledakan-ledakannya itu keren banget gue akuin. But kalau harus dibandingin dengan shonen-shonen berikutnya ini gue rasa masih jauh banget sih. Aduh parah. Dan dalam cerita ya typical zero to hero aja sih kalau menurut gue. Anak lemah dapat kekuatan besar dan harus belajar menggunakannya. So My Hero Academia it's B. Next, Jujutsu Kaisen. Anime yang membawa pernyataan basically every shonen anime is Naruto to the next level. Kalian suka Kakashi? Saya kasih Kakashi yang lebih OP dan matanya ketutup dua-duanya. Kalian suka tim 7? Saya kasih tim 7 dengan wanita yang lebih tidak useless. Kalian suka QB? Suka QB. Ini QB untuk kalian. Tapi kembali lagi sih, jangan salah ya. Gue suka banget sama anime ini karena ya gue suka Naruto ya, jadi gimana ya. Dan menurut gue Jujutsu ini semacam mengambil sisi baiknya Naruto dan memperbaiki sisi-sisi buruknya Naruto. Tidak ada yang salah sih dengan itu menurut gue. Dan tipikal anime-anime modern sih, mereka itu tidak terlalu bertele-tele di latihan dan segala macamnya. Cerita mereka itu sangat compact, meskipun ya kelemahannya mungkin kita jadi kurang attach aja sama karakter-karakternya. Tapi mengingat behavior konsumen anak zaman sekarang ya, sepertinya attention lifespan-nya semakin berkurang. Jadi ya tepat banget sih tempo ceritanya kalau menurut gue. And the battle kawan-kawan, epic. Gue salah satu penggemar battle yang penuh dengan movement, koreo, dan combo-combo indah. Dan ya mereka berhasil. Mereka tidak hanya mengcopy panel-panel di manganya, tapi mereka juga menerjemahkan gerakannya dengan baik. Itulah sebabnya kalau kalian coba baca Naruto misalkan ya, mungkin battlenya dengan pen di manganya itu cuma berapa lembar doang, nggak begitu banyak. Tapi kalau kalian tonton animenya, aduh, sampai muntah-muntah kenyang sama epic anime battle. Karena itu tadi animenya itu menerjemahkan, tidak hanya mengcopy. Lalu dari artnya gue juga seneng banget. Mereka banyak memasukkan unsur-unsur coretan-coretan gitu. Keren banget kalau menurut gue. Dan Jujutsu ya kalau menurut gue sebenarnya sih gue pengen banget sih naruh ini tuh di S, tapi kayaknya sih terlalu dini ya untuk menilai anime ini terlalu tinggi karena kita baru dapat 1 season dan 1 movie kawan-kawan. Jadi ya gue taruh di A dulu untuk saat ini. Dan sebenarnya sih Jujutsu ini dari animasinya harusnya bisa jadi yang terbaik sih, asalkan tidak ada Demon Slayer. Kita sekarang hidup di era ketika ada anime yang animasinya tuh bagus akan langsung dibandingkan dengan Demon Slayer. Karena men, ini anime bikin movie level anime itu terlihat seperti animasi buatan anak-anak. Karena lihat bro, look, season 3 ini di TV loh, bukan bioskop kawan-kawan. Mulai dari art style, sangat-sangat berkarakter. Satu sih yang membuat art style dari anime ini sangat khas, sampai-sampai kalau gue kasih karakter ekstras aja nih ya, kalian juga pasti bisa langsung tebak kalau ini tuh dari anime Demon Slayer. Dan menurut gue satu hal kuncinya itu outline-nya sih kalau menurut gue. Itu seakan gambar dengan brush pen gitu kawan-kawan. And look at that water kawan-kawan. Look at that fire.
Apakah ini lukisan ukiyo-e? Di season 1 ini sebenarnya gue masih agak kurang serak sih sama battle-battlenya, karena kembali lagi mereka hanya mengandalkan satu dua explosive moment kalau menurut gue. Walaupun dari visual terlihat sangat stunning, tapi ya dalam battlenya itu tidak terlihat kalau mereka tuh benar-benar berantem gitu loh. Hanya terkesan kayak saling memamerkan jurus aja. Lalu masuk ke movie, ada yang bilang ini season 2, ada yang bilang bukan ya. Ya better lah battlenya kalau menurut gue. Still kurang memuaskan tapi. But season 3 kawan-kawan, kalau gue jadi bos animatornya, gue jadiin season 3 ini movie-nya sih, bukan season 2. Explosion, koreografi, art style, and animation gila sih kalau menurut gue. Kalau misalkan di anime-anime lain mereka kadang-kadang sedikit mengorbankan bentuk ya demi terciptanya gerakan-gerakan cepat, sampai ada istilah don't ever pause Naruto in battle scene. Tapi Demon Slayer ini rapih banget mau secepat apapun gerakan mereka. Lalu battle-nya itu sendiri kawan-kawan, ada di saat battle-nya itu terbagi menjadi beberapa grup dan mereka bisa menerjemahkan grup battle tersebut dengan sangat baik kalau menurut gua. Nggak ada nunggu-nungguan, semua saling berusaha untuk melancarkan terbasan ke leher lawan. And the struggle bro, parah. Lu bakal lihat tiap karakter tuh struggle mempertaruhkan nyawa, tidak hanya untuk misinya tapi technically ya untuk hidupnya mereka sendiri. Karena kalau mereka nggak bertarung ya intinya mereka mati. So no comment sih untuk animasi. But untuk jalan cerita, jujur gue nggak melihat ada yang spesial sih. Nggak ada twist-twist membagongkan. Kalian nggak bakal nemuin ada momen-momen yang bikin kalian oh ternyata begitu toh. Nope, nggak ada rahasia-rahasiaan. Semua lempeng aja kalau menurut gue. Intinya ada orang jahat dan orang baik. Tugas orang baik yang menghajar orang jahat sambil berusaha ya nyembuhin adek lu yang kesurupan. Dan yang paling mengganggu sih level of plot armornya sih. Aduh, benar-benar deh. Anime ini tuh seakan tidak direncanakan baik-baik gitu kalau menurut gua. Jadi kayak terkesan cuman ya udahlah kita jalan aja. Nanti kalau ada yang perlu jelaskan ya kita tinggal suruh karakternya kita menjelaskan dengan berbicara atau flashback. Yeay. Ya kalau gue sih banyak banget lazy writingnya. Misalkan, kemana dia pergi? Wah untung aku punya penciuman yang tajam, jadi aku tahu kemana dia pergi. Kepalaku sangat kuat, jadi aku akan baik-baik saja jika menyedulnya. Ya. Nggak, aduh, lazy writing masih kalau menurut gue. Wah gila, mati sini. Ketusuk kayak gitu, masa masih bisa hidup sih, nggak mungkin banget kan. Aku dibesarkan di hutan, menggeser posisi organ dalamku, termasuk jantungku, bukan hal yang sulit bagiku. Yes, mereka nggak sedikit mencoba gitu ya agar terlihat make sense gitu ya. Reasoningnya itu sih dan cara penyampaiannya yang agak yang enggak banget menurut gue sih. Jadi aduh, ya misalkan Tanjiro penciumannya kuat, ya kok bisa, apa alasannya dibalik itu. Baru di season 3 dijelasin di semacam fun fact kayak gitu di akhir-akhir episode, kalau penciuman atau kepalanya yang keras itu ternyata adalah keturunan. Dan ya suka-suka dia lah ya, gue bodo amat. Ya kalau gue yang punya ide sih ya, menurut gue sih bakal lebih keren ya kalau mereka itu bisa menjelaskan kemampuan-kemampuannya itu tanpa harus menjelaskan. Misalkan musuh atau temannya sadar gitu, kok dia bisa sih mencium keberadaan musuhnya? Wah penciumannya pasti sangat tajam. Dan janganlah dibikin Tanjiro-nya itu sadar sendiri. Narsis banget, masa sadar sendiri kemampuannya sendiri. Wah penciumanku sangat tajam. Dasar narsis. Dan ada satu scene yang selalu gue kepikiran, duh ini potensial banget dibikin jadi sangat bagus, jadi plot twist yang sangat jadi spoiler alert nih ya. Jadi kayak di season 3 itu ada momen adiknya kayak ngamuk gitu out of nowhere, tiba-tiba Tanjiro teringat dengan nyanyian lullaby dari ibunya. Tuh coba nih ya. Di scene paling pertama dari Demon Slayer season 1 dibuka dengan nyanyian ibunya sambil diperlihatkan keseharian keluarganya Tanjiro gitu ya. Duh keren banget sih kalau kita bakal nge-recall pas adiknya tantrum terus dinyanyiin lullaby-nya. Oh ini kan lagu openingnya dari episode 1. Ih gila, mereka udah rencanain banget gitu ya. Aduh, ini malah dibikin flashback. Oh dulu mamanya pernah nyanyiin lagu ini. Pasti bisa nih. Tapi ya gue rasa Demon Slayer ini kembali mengingatkan kita the true joy of watching shonen anime sih kalau menurut gue. Ya gue yakin kita nggak ada tuh mikirin plot, storytelling dan segala macamnya pas kita masih kecil nonton Naruto. Ya kita nonton murni karena battle-nya keren. Yang mau kita lihat itu tuh jurus-jurus peruledakannya itu. Dan ya Demon Slayer serasa kembali membawa ke masa kecil lagi sih kalau menurut gue. Jadi ya Demon Slayer untuk menghargai animasinya sih ya. Ini untuk animasinya gue kasih A. Tapi kalau kalian para plot sim
Kalau kalian suka plot twist membagongkan, ya tinggal nonton Attack on Titan. Plot twistnya Naruto aja udah bikin gua mind blowing. Dan ada lagi ini anime yang lebih gila plot twistnya. Dari awal kita udah disuguhkan jutaan pertanyaan. Kenapa para rakyat ini bisa berada dalam tembok? Siapa yang membangun ini tembok? Ada apa di luar tembok? Dari mana datangnya para Titan? Kenapa Titan cuma nyerang manusia? Terus satu persatu pertanyaan terjawab. Timbul lagi satu pertanyaan yang baru. Ada apa dengan Eren? Aduh gila sih. Ya inilah anime yang benar-benar direncanakan kalau menurut gua. Seakan-akan tuh kayak anime ini tuh dibuat dari ending ke opening gitu, bukan dari opening ke ending. Level of foreshadowingnya tuh luar biasa gila kalau menurut gua. Kalau kalian nonton klip-klip di YouTube gitu, kalian bakal sering tuh ngelihat detail-detail kecil yang memberi petunjuk-petunjuk tentang hal-hal yang akan terjadi sebenarnya di masa depan. Dan dalam animasi pun not bad at all kalau menurut gua. Banyak yang terganggu dengan penggunaan CGI Titan setelah studionya beralih ke MAPPA ya. Tapi jujur ya, ini jujur kalau menurut gua. Kalau nggak ada orang yang nge-mention kalau season 4 itu Titannya CGI, gua nggak bakal nyadar kawan-kawan. Ya salah satu blending CGI yang paling smooth pada satu anime ya menurut gua ada di AOT ini. Dan gue enjoy banget sih ngikutin Attack on Titan. Sayang kita harus menunggu setahun lagi untuk melihat true endingnya. Gue kira final season part 2 itu udah yang paling akhir. Pas tengah-tengah season kok rasanya tidak ada kemajuan ya, sepertinya ya. Tapi keren banget sih awal-awal seasonnya. Aduh parah. So Attack on Titan S. Oke, kurang lebih seperti inilah tier list anime saya kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian? Aduh ini panjang banget pasti nih video. Aduh. Ya tenang saja, next saya tetap akan bikin video-video tentang keyboard. Tapi kalau kalian suka dengan konten seperti ini ya beritahu saya ya. Ntar saya bikin lagi konten-konten tentang anime. Jadi sekian untuk hari ini. Bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman ini. Saya Onja Bara, pamit undur diri. Tuhan memberkati everybody. And bye. Gue ngerasa kok